Bab 3675. Perkumpulan Master Klan Kera. Brak, 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 brak. Energi pedang bergejolak dan terus-menerus menyerang tombak. Setelah serangan di sepanjang jalan, darah pangeran kedua terus melonjak. Dia kemudian mundur berturut-turut sejauh belasan feet jauhnya dan akhirnya bisa menghentikan diri. Pangeran kedua sangat marah dan meraung marah. Sebagai pangeran klan Kera, dia bahkan diusir oleh Erik yang merupakan seorang manusia dari kolam perinya sendiri. Dengan wajah tidak puas, dia mengangkat tombaknya dan hendak bergerak maju lagi. Namun, satu persatu energi pedang seketika tertembak keluar dari dalam lagi. Hal ini membuat ekspresi pangeran kedua berubah drastis. Dia segera mundur. Di tengah situasi yang kacau, dia malah tampak seperti tidak memiliki kemampuan yang cukup. Pangeran kedua, aku akan membantumu. Pada saat ini, seorang penatua penjaga kolam peri yang baru saja tiba segera bergegas datang ke sisi pemuda itu dan menghancurkan energi pedang yang tersisa. Dan saat pangeran kedua terlempar, kabut di sekitarnya melonjak lagi dan kembali menutupi Erik. Pangeran kedua, cahaya pedang ini sangat tajam, kita tidak bisa melawannya. Tahan diri untuk sementara waktu sambil menunggu lebih banyak orang yang datang. Sosok tua itu dewasa dan tidak bertindak gegabah dan dia dengan cepat membujuk pemuda berjubah ungu yang tampak marah itu. Pangeran kedua juga tampak sedikit malu. Setelah mengeluarkan beberapa metode lagi, dia menyadari bahwa dirinya masih belum memiliki cara untuk melawan Erik. Meskipun ada bantuan dari si tua itu, mereka tampaknya juga tidak bisa melawan cahaya pedang. Semuanya, apa yang terjadi di sini? Tidak lama kemudian, banyak master klan Kera datang karena mendengar berita tersebut. Untuk sesaat, langit penuh kejutan. Masalah tersebut telah diketahui semua orang. Terdapat banyak master klan Kera yang sedang bermeditasi juga terkejut dan bahkan ada beberapa penatua yang berada pada posisi penting juga meletakkan semua urusan mereka dan bergegas ke sini. Di antara mereka, Junna Yuan juga termasuk. Iblis Fu, situasi ini benar-benar di luar kendali. Mengapa kamu tidak melarikan diri? Ketika melihat master yang terus-menerus muncul di atas langit, Paman Yuan ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Dia merasa tidak berdaya, seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Awalnya, dia masih membayangkan bahwa meskipun formasi hancur dan pusaran air dilihat oleh banyak orang, selama Erik sadar tepat waktu, itu tidak akan menimbulkan masalah besar. Alhasil, tidak hanya masalah yang timbul sekarang, tetapi master seluruh ibu kota telah terlibat dan aksinya mungkin akan segera terungkap. Dia benar-benar tidak berani membayangkan bagaimana cara menyelesaikan adegan buruk seperti ini. Melarikan diri. Kemana aku harus melarikan diri? Meskipun aku bisa melarikan diri dari lembah kolam peri ini, aku juga tidak bisa melarikan diri dari klan iblis. Iblis Fu juga sangat tidak berdaya. Awalnya, dia masih mengharapkan sadarnya Erik tanpa diketahui semua orang. Meskipun terjadi sesuatu, seharusnya tidak apa-apa setelah Erik menyembuhkan Putri Xaviera. Alhasil, formasi kolam peri langsung dihancurkan oleh Erik sekarang. Seluruh klan Kera menjadi sangat kacau, bahkan keturunan Kaisar Kera pun memunculkan diri. Benar juga. Pokoknya, nanti aku akan berusaha untuk melindungimu dan Tuan Qin, jangan khawatir atas hal ini. Sekarang, aku juga harus naik dan semoga bisa menjelaskannya dengan jelas. Paman Yuan menghela napas. Ketika melihat penatua kolam peri itu mulai bertanya pada pengawal,
dia tahu dirinya tidak bisa menghindar lagi dan dia mungkin bisa meredakan konflik setelah pergi menemui mereka. Aku juga pergi bersamamu, ujar iblis Fu. Lagi pula, para pengawal itu juga sudah melihat kita pada saat itu. Paman Yuan, apa yang terjadi padamu di kolam peri sebelumnya? Setelah kedua orang itu melayang ke udara dan Paman Yuan baru saja terbang menghampiri mereka, Penatua kolam peri itu telah mendengar laporan dari para pengawal dan matanya langsung tertuju pada Paman Yuan dengan tatapan tajam. Jangan beritahu aku kalau Christian tidak bisa menilai kondisi tubuhnya sendiri, padahal ia seorang dukun. Mengapa dia bisa pingsan dan mengapa kamu memiliki cara untuk membuatnya sadar? Dan yang paling penting, siapakah sosok di sampingmu itu yang mengenakan jubah hitam? Dia tidak terlihat seperti anggota klan iblis. Seiring dengan teriakan Penatua, tatapan curiga dari semua klan iblis juga tertuju pada Paman Yuan. Kita tidak bisa menghindar lagi. Paman Yuan menghela napas, dia hanya bisa mengangguk. Benar, Christian bukan pingsan karena kelelahan, tapi aku menggunakan cara untuk membuatnya pingsan agar bisa memasuki kolam peri secara diam-diam, kemudian memasukkan kultivator biasa ini. Apa? Paman Yuan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Si tua berambut putih itu sangat marah. Dia tidak percaya bahwa Paman Yuan yang begitu setia pada klan Kera akan melakukan hal yang nyaris seperti pemberontakan itu. Paman Yuan menggertakkan gigi, lalu berkata, kalian juga tahu kalau sebelumnya aku pernah menghilang, tapi sebenarnya aku terperangkap di tempat tertentu dan teman seiman ini yang menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawa. Aku bersedia mengeluarkan semua pengorbananku bagi klan selama bertahun-tahun ini untuk mendapatkan kesempatan menggunakan kolam peri. Tapi, Christian membohongiku dengan menjadikan tempat ini sebagai alasan, padahal dia tidak menggunakan tempat ini. Aku sangat marah dan melakukan kesalahan. Tapi, aku juga tidak tahu situasinya akan menjadi seperti ini dan teman seiman Qin bukanlah orang jahat. Dia hanya dalam keadaan pingsan dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada tempat ini. Diam. Paman Yuan, kamu benar-benar bodoh, tidak ada kultivator biasa yang bisa dipercayai. Juna, tangkap Paman Yuan dan sosok itu, teriak si tua berambut putih dengan marah. Baginya, semua ucapan Paman Yuan pada saat ini hanyalah bohongan. Pada saat ini, kolam peri sudah sangat kacau dan manusia di dalam itu pasti ingin menghancurkan tempat tersebut. Juna menggelengkan kepala dengan tidak berdaya, dia melemparkan beberapa rantai khusus dan langsung mengikat Paman Yuan dan Iblis Fu. Semuanya, ayo maju bersama dan kalahkan manusia itu, kata si tua berambut putih terhadap semua orang. Penatua Agung, benar-benar tidak perlu bertarung. Kalian tidak perlu bertindak dan masalah ini akan berakhir asalkan dia sadar kembali. Melihat semua orang yang hendak maju bersama, Paman Yuan juga panik dan berteriak keras. Baik Erik maupun anggota klannya yang terluka, itu bukanlah adegan yang ingin ia lihat. Diam. Kami tidak butuh kamu untuk mengajari kami apa yang harus dilakukan, ujar Penatua Agung dengan nada dingin dan sama sekali tidak mendengarkan penjelasan dari Paman Yuan. Dia melambaikan tangan dan langsung menyegel mulut Paman Yuan dan juga Iblis Fu. Kemudian, dia bersama dengan pangeran kedua dan 8 kultivator 2 kegagalan klan Kera bergegas menghampiri badai Reiki secara serentak. Pada saat ini, badai Reiki yang diakibatkan oleh Reiki pedang menjadi semakin besar dan hampir memenuhi seluruh lembah. Di bawah pimpinan si tua berambut putih, 8 master klan Kera menerjang badai seperti anak panah yang tajam. Lihatlah, master klan Kera kita sudah bertindak.
Di atas permukaan tanah, semua klan iblis juga memperhatikan adegan tersebut. Penatua Agung, Juna dan senior lainnya sudah bertindak. Selain Tuan Besar Kaisar Kera dan Pangeran pertama yang pergi menghadiri perserikatan klan iblis, master yang lain pada dasarnya sudah di sini. Sudah saatnya lelucon ini berakhir. Seberapa kuat pun kultivator biasa ini, dia juga tidak mungkin bisa melawan 8 master klan Kera. Tidak masalah, meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, apakah seorang kultivator biasa bisa melawan seluruh klan Kera? Melihat 8 bayangan yang menghilang dari badai itu, semua pertapa siluman berdiskusi, tetapi ucapan mereka penuh dengan kepercayaan diri yang sangat kuat. Alhasil, sebelum mereka selesai berbicara, guncangan aura terjadi di dalam badai Reiki. Segera setelah itu, serangkaian suara yang mengguncangkan bumi seketika terdengar. Kemudian, yang membuat semua klan iblis terkejut adalah semua sosok master termasuk Penatua Agung itu tidak bertahan terlalu lama dan semuanya dilemparkan keluar dari badai. Bersambung.